pray that God will shine His light and His mercy upon you, that you may know His perfect will. Lord, let your light of your face shine on us. Lord, let your light of your face shine on us, that we may be saved, that we may have light, shine our way in the darkest night. Let your light shine on us. Lord, let your grace from your hand fall on us. Lord, let your grace from your hand fall on us, that we may be saved, that we may have light, to find our way in the darkest night. Let your grace fall on us. Lord, let your love with no end come over us. Lord, let your love with no end come over us, that we may be saved, that we may have light, shine our way in the darkest night. Let your love come over us. Let your light shine on Happy Sunday, saudara-saudara semua. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Jam 5 sore dengan distance worship lewat online streaming. Nah saudara, ini adalah minggu keempat di bulan Januari 21 ini, atau dalam kalender gereja disebut sebagai minggu ketiga Epifani, yaitu perjalanan umat yang bersyukur atas telah hadirnya Sang Immanuel di tengah-tengah umatnya. Saudara, beberapa hari yang lalu banyak sekali peristiwa-peristiwa baik di USA maupun di Indonesia, saudara, yang sedang dilanda bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, marilah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tetap tekun berdoa
mendoakan semua saudara-saudara, baik yang di sana maupun yang di sini. Mohon agar ada damai sejahtera, serta mohon pertolongan Tuhan saja di dalam situasi-situasi sekarang ini. Nah saudara, haraplah saudara tetap tekun dalam ibadah dan pengabdiannya. Dengan demikian sekiranya senantiasa di dalam pemeliharaan kasih Kristus Yesus selalu. Saudara, karena hanya satu-satunya di dalam Yesus kita mendapatkan perteduhan. Saudara, sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Hanya bersama Allah, jiwa kita tenang dan penuh damai. Allah sajalah gunung batu dan keselamatan kita. Di dalam Kristus Yesus, pegangan kita tak akan goyah. Roh Kudus menuntun dan mengarahkan jalan umatnya. Mari, dengan roh kebenaran, kita beribadah. Muliakanlah nama Tuhan. Kita mempertaruhkan iman percaya hanya kepada Allah yang cinta kasih-Nya kekal di dalam Kristus Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus kita bersembah sujud. Saudara, marilah kita lanjutkan bersama dengan corporate prayer bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, kami sudah menerima firman bahwa kerajaan Allah telah hadir memanggil kami untuk bertobat dan menerima berita sukacita Injil. Kami melihat kesetiaan murid-murid Kristus Yesus yang segera pergi menjumpainya. Namun kami seringkali mengulur-ngulur waktu untuk datang kepada Sang Mesias yang telah membuka tangan menanti dengan sabar. Mohon Tuhan ampuni dan berkati kami dengan cinta kasih Kristus Yesus, agar kami beroleh kehidupan iman yang teguh, serta terangi jalan kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar perjalanan kami lurus ke depan, oleh sebab kasih anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah, damai, sejahtera di dalam pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Kasih, Maha memelihara umat ciptaannya. Dialah gunung batu keselamatan kita, menjadi benteng perlindungan yang kokoh. Di dalam kasih penebusan Kristus Yesus dan pertolongan Roh Kudus, umat yang setia padanya dipastikan beroleh damai sejahtera yang dunia tidak dapat memberikan. Marilah saudara, kita umat yang dikasihaninya tetap setia dan bersandar diri terhadap penggembalaan Tuhan dengan mengutamakan pertalian hidup di dalam firman kehidupan yang menjadi sumber terang bagi jalan kita masing-masing. Saudara, terpujilah Kristus Yesus yang selalu berada dan ada bersama dengan kau dan aku sebagai umat yang dikasihinya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan ke-1 dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 13, dan bacaan yang kedua dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dan ayat 10 dengan judul khotbah menjawab panggilan, response to a call. Nah saudara, marilah kita mengawalinya dengan doa bersama agar kita dapat dimengertikan firman Tuhan yang indah dan sangat mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Sang Pencipta dan Pemelihara hidup umatnya, kami bersyukur atas panggilan Tuhan yang membawa kami di hadirat Tuhan
untuk menerima berita firman bagi umat panggilanmu. Di dalam pertolongan Roh Kudus, mari berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk menerima firman kebenaran sebagai pegangan hidup sehari-hari dan menjadi umat-Mu yang diperkenan. Sekiranya taburan firman Tuhan menjadi benih-benih yang hidup, subur di dalam hati kami, berakar kuat dan tumbuh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya oleh kasih Kristus Yesus saja yang telah menebus dosa-dosa kami, seyogianya hidup kami menjadi tanah liat di tangan penjunan, dibentuknya menjadi hidup berarti bagi mulia nama Tuhan saja, serta taat dan patuh sesuai dengan hidup yang Dikau perkenankan saja. Ampunilah kami masing-masing Tuhan atas kekhilafan kami menjalani hidup sebagai umat-Mu yang menghasilkan buah-buah kasih. Hanya di dalam Kristus Yesus saja kami mendapatkan arti dan faedah hidup diri kami menjadi berarti dalam banyak aspek-aspek kehidupan, serta menjadi kesaksian di tengah keluarga dan lingkungan kami. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami datang kepada Dikau yang dipermuliakan oleh setiap kami. Kiranya hanya di dalam persekutuan, di dalam Kristus Yesus saja, kami menjadi berguna sebagai wujud kesaksian murid Tuhan. Kiranya sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama dengan lirik yang tertera di layar saudara juga. Pembacaan firman yang pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur yang ke-22 ayat 6 sampai dengan yang ke-13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu justa saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengikuti bersama pembacaan Alkitab yang kedua, yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yunus 3, ayat 1-6, dan lanjut ke ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung
Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lanjut ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Menjawab panggilan, response to a call. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar dari meresponi firman Tuhan hanya ada dua, yaitu nomor satu, menurut atau semau gue. Hanya itu saja, saudara. Sedangkan goal daripada hasil pelayanan itu mutlak bagi Tuhan saja. Dan umatnya sebagai pelaksana seyogianya tidak berhak, bahkan tidak mungkin ikut-ikutan bagi hasil. Saudara,
atau merencanakan bagi untung seperti yang dipikirkan. Saudara, kisah Yunus ini adalah kisah yang sangat spektakuler dan banyak orang-orang pandai mencoba mengupas kisah ini. Ada yang meragukan apakah ini peristiwa benar-benar ada atau hanya sekedar kisah cerita saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yunus ini sebagai pelajaran amat penting buat kita. Oleh karena itu, renungkanlah dan saling mengevaluasi diri masing-masinglah. Bagaimana meresponi atau menjawab panggilan Tuhan. Atau bagaimanakah menyalurkan dorongan untuk melayani Tuhan. Dari pasal 1 sampai 3, saudara, dicatat bahwa panggilan Tuhan kepada Yunus sampai 2 kali yang di dalam bentuk tugas yang sama, yaitu pergi ke Nineve, mendeklarasikan penghakiman Allah serta panggilan agar orang-orang Nineve bertaubat. Nah, saudara, namun ternyata melaksanakan panggilan Tuhan itu tidaklah begitu mudah untuk Yunus. Sehingga menjadi bertele-tele. Bahkan Yunus sendiri perlu diluruskan tabiatnya sebelum dia mampu melaksanakan panggilan tersebut. Marilah kita menengok, saudara, pengalaman Yunus ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yunus mendapatkan perintah firman Tuhan, yaitu agar pergi ke Nineve. Tetapi dia di ayat 3 dinyatakan justru melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab justru Yunus ingin Nineve dihancurkan oleh sebab terkenalnya kejahatan dan permusuhan-permusuhannya dengan orang-orang Nineve. Nah, saudara, paham kisah selanjutnya. Peristiwa di kapal yang ditumpangi Yunus di tengah pelariannya tersebut, akibat ulahnya, hampir-hampir saja orang lain pun ikut menjadi korban dan kena akibatnya. Dari sini kita dapat belajar bahwa menjawab panggilan Tuhan atau dorongan melayani Tuhan di bidang apapun juga tidak bisa dilakukan cuma dengan agenda diri sendiri. Sekali lagi, saudara, dorongan untuk melayani Tuhan atau melaksanakan panggilan Tuhan tidak bisa dilakukan dengan cara untuk agenda diri sendiri. Atau semau gue atas dasar suka-suka sendiri. Hal-hal seperti ini justru menjadikan gelisah sesama umat yang seharusnya dilayani. Ini adalah contoh, saudara, agar engkau masing-masing serta aku tahu benar motif apa orang melayani dengan tabiat dan perilaku yang bagaimana. Saudara, satu yang perlu ditanyakan, layakkah diriku? Penampilan ekspresimu, saudara, kepada Tuhan tidak harus disalurkan melalui bentuk-bentuk yang dikatakan melayani. Sebab jangan-jangan malah menjadikan dilema dan kegelisahan sesama. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Pasal 2 dikatakan, bahkan menyadari kesalahannya dan mohon pengampunan Tuhan atau melakukan pertaubatan ulang. Tabiat Yunus yang pribadinya diluruskan kembali tersebut. Sekarang dia sudah siap benar dengan perangai yang sudah diperbarui.
menjawab panggilan Tuhan kedua kalinya. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan benar-benar pergi ke Nineve, memberitahukan penghukuman dan sekaligus seruan pertaubatan. Yang mana mendapatkan respons besar-besaran bahwa orang-orang Nineve benar-benar berkabung, bahkan bertaubat. Perhatikanlah saudara, artinya apa? Ayat 8. Berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Serta mereka mohon pengasihan Allah saja. Jadi pertobatan itu dapatlah dilihat dengan kasat mata yang sangat nyata. Bukan hal-hal yang rahasia-rahasiaan serta serba tertutup. Namun sifat orang yang bertobat adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat, yaitu sekarang memuji Tuhan dengan ucapan syukur di dalam semua keadaannya. Kau dan aku, bukankah kita suka-suka seperti Yunus, saudara-saudara, yang tidak suka atau iri terhadap sesama apabila Tuhan melimpahi kasih sayangnya yang berkelimpahan kepada sesama teman kita? Buntut tabiat ini justru destruktif, tidak membangun untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, panggilan Tuhan kepada banyak-banyak orang dijawab dengan berbagai cara yang berbeda. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 26, Yesus mencari murid-murid pertamanya di tepi danau Galilea yang spontan menjawab ayat 18 sampai 20, yaitu dengan meninggalkan jala ayahnya dan ikut Yesus menjadi murid-muridnya, bahkan rasul-rasulnya. Perjalanan pemuritan itu tersebut harus ditempuh dengan berbagai banyak tantangan yang merubah semua individu murid-muridnya dengan mengira sebagai awal yang senang, suka-suka hati. Saudara, bangga, namun kemudian menjalani waktu-waktu yang lelah, burnout, kecewa, karena pelayanannya tidak dihargai oleh sesama umat. Panggilan pelayanan bagi umat tentu bentuknya beraneka ragam. Sebagai pelayanan mimbar dan firman, penatua, diakon, organisator, musik, pelayanan pujian, pelayanan persembahan, pelayanan misi dan penginjilan, serta masih banyak-banyak lagi, saudara. Dan dari semua bentuk pelayanan tersebut, apapun yang engkau alami dan lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan, bisa saja masing-masing kita ini ragu-ragu seperti Yunus. Dengan berbagai pertanyaan, tapi umumnya saling mengatakan, sanggupkah aku? Dapatkah aku? Saudara, atau bisa juga disambut dengan seketika, dengan menggebu-gebu seperti murid-murid Tuhan. Dan semua tipe itu dapat disebutkan sebagai pemuritan. Yaitulah menjadi murid dari Kristus Yesus sendiri. Seyogianya menjadi murid adalah journey yang sangat panjang, penuh bukit dan lembah, melewati sungai deras maupun air yang tenang. Namun apapun di sana akan tetap ada batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus, yang menjadikan engkau dan aku tetap teguh serta selamat dalam perlindungannya
yang aman di dalam engkau dan aku melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan. Saudara, bahwa menjawab panggilan Tuhan juga berarti mulainya perjalanan iman yang harus terisi dengan perubahan tabiat hidup masing-masing. Dari sisi lain, suksesnya pelayananmu yang menuntun orang kepada pertaubatan bisa jadi mengesalkan. Oleh sebab hasilnya justru tidak seperti kau pikirkan, serta tidak menambah nilai kredit bagimu dan bagiku. Saudara, perjalanan yang hanya mungkin terlaksana bila saudara menyandarkan seluruh kehidupan kita ini kepada Sang Juru Selamat. 2 Samuel pasal 22 ayat 3 atau Mazmur pasal 18 ayat 3 dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Oleh sebab, karena hanya di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus saja memberikan damai sejahtera bagimu yang melampaui segala akal dan pengertiannya. Filipi pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa firman-Nya sebagai panggilan yang harus dijawab oleh kita masing-masing dan harus ditanggapi dengan kesediaan saudara untuk dirubahkan dari tabiat yang lama menjadi satu kehidupan yang baru seperti murid-murid Yesus di waktu yang lampau. Hari ini engkau dan aku mendapatkan kekuatan baru bahkan dari Roh Kudus dan mendapatkan nafkah rohani oleh firman Allah di dalam Kristus Yesus sendiri sebagai sumber air hidup yang terus-menerus mengalir di dalam hatimu. Sekali lagi, engkau tidak sendirian, saudara, di dalam perjalanan iman. Namun Yesus berjalan serta dengan masing-masing kita di sini, ditambah dengan umat percaya bersama-sama berjalan menuju kepada terang Kristus dan menyatakannya kepada sesama umat dalam bentuk jawaban atas panggilan pelayanan. Disadari atau tidak, saudara, Roh Kudus senantiasa datang untuk mengisi diri dan hatimu masing-masing. Memenuhi dengan kuasanya hingga orang tetap dengan tegar dan teguh dalam waktu suka dan duka, hidup setia sebagai kesaksian bagi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Saudara, marilah kita menyediakan diri kita masing-masing untuk senantiasa cepat dan tanggap terhadap panggilan Tuhan yang datang berulang kali di dalam setiap saat kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli. Saudara, mari bersama-sama kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab, serta mengerti untuk bersyukur atas rezeki dan pemeliharaan Kristus Yesus tiap-tiap harinya untuk kita masing-masing. Nah, saudara, ingatlah untuk senantiasa dapat mengungkapkan syukur, paling tidak dengan melalui persembahan ini. Siapkanlah amplop persembahan saudara dan ikutilah berita di layar saudara. Nanti akan dapat dikirimkan amplop-amplop tersebut ke P.O. Box Gereja. Saudara, sebelumnya marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, berlimpah rahmat-Nya tak berkesudahan bagi kami yang Dikau kasihi. Dalam kesempatan ini menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan. Mohon Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa firman bagi umat sesamanya. Arahkanlah hidup kami ya Tuhan, oleh kasih kemurahan Kristus Yesus, untuk hanya hidup di dalam jalur pengabdian bagi Dikau. Karena di dalam Kristus sajalah penolong kami, tempat kami berseru, yang selalu beserta kami, pembela dan pelindung umat terhadap semua bujukan dunia. Dalam persekutuan Roh Kudus, arahkanlah kami untuk selalu tersedia terhadap panggilan firman dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus, Juru Selamat satu-satunya untuk kami. Jadikanlah kami di dalam kasih Kristus Yesus untuk berdedikasi menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan, serta dapat dipercayakan untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian hidup berfaedah bagi misi Kristus dalam damai sejahtera untuk umat yang Dikau kasihi. Kami bersyukur dan mohon Tuhan terimalah sembah sujud kami serta persembahan ini agar menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Dan mohon agar Dikau berkenan menerimanya dan memberkatinya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu
sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Sang Pemelihara hidup umat, kami menaikkan doa syafaat ini. Mohon yang berkenan Dikau kabulkan, serta teguhkanlah iman kami bagi yang sedang menanti proses doanya sedang berlangsung. Ya Tuhan, kami mohon sekiranya damai sejahtera dan perlindungan serta keamanan untuk seluruh jemaat pendengar ibadah ini, agar sehat dan nyaman masing-masing dalam hidup bahagia, terlindung dari pandemik yang masih berlanjut. Kami panjatkan doa ini Tuhan untuk seluruh umat pendengar live streaming ini hanya bersandar oleh kasih Kristus saja, dan untuk mereka yang bekerja di front line terdepan healthcare sehari-hari, serta juga untuk umat yang masing-masing di dalam pekerjaan mereka dengan keluarga-keluarganya yang stay home. Lindungilah kami Tuhan, aman di tangan kasih-Mu dari virus pandemik ini, selamat dan sehat hanya oleh kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada. Bagi saudara-saudara yang masih lemah di dalam perawatannya, mohon Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan kembali kesehatannya. Juga yang sedang berduka, kiranya Tuhan Yesus hiburkanlah, bahwa Dikau saja sahabat umat yang setia, hingga kami tetap kuat menghadapi hari-hari depan ini dalam kemenangan. Ya Tuhan, kami naikkan di dalam doa ini bagi USA dan Indonesia, kedua-duanya negara ini Tuhan, masing-masing dalam permasalahan besar negara. Demikian juga atas malapetaka yang terjadi, banjir, longsor, gunung berapi. Oh Tuhan Yesus, kami mohon kasih rahmat-Mu datang menolong dan memulihkan kembali hidup umat dalam damai sentosa. Karena hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami berhimpun dan berserah, mohon kasih pengampunan-Mu dalam diri tiap-tiap umat di dalam negeri-negeri ini, dan tahirkanlah kami kembali. Tuntunlah jalan kami hari demi hari Tuhan, sebagai terang dalam lingkungan masing-masing, bahwa hanya di dalam Kristus Yesus saja ada keselamatan dan hidup damai tersedia. Berkati ekonomi seluruh umat Tuhan dalam pandemik dunia ini tetap terpelihara oleh anugerah Kristus Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus. Berikanlah kami masing-masing tubuh yang sehat dan hati yang berbahagia, serta tekun datang kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, Dikaulah sahabat umat yang setia bagi anak-anak-Mu di dalam keluarga Allah Bapa Surgawi. Maha kasih sajalah kami berkemenangan oleh pertolongan Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Mohon Tuhan berkenan atas doa syafaat kami yang dengan penuh syukur atas damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus saja yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah, kasih sayang, dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus ada dan bagi saudara menjadi milik saudara masing-masing dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi selamat sore, sampai kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama minggu depan. Nah saudara tetap setia, and Jesus loves you all. Kita akan akhiri perjumpaan kita ini dengan postlude yang saudara dapat nyanyikan bersama-sama. May God bless you all and your family. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Amin.